Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas ini salah satu kasus besar di Jepang yang sampai sekarang kasus ini masih belum terungkap ya, alias misterius, terutama soal pelakunya yang dikenal dengan sebutan monster dengan 21 wajah. Yang dianggap sebagai pria misterius yang ngebuat semua polisi yang menyelidiki kasusnya itu sampai ketakutan loh, karena dia ngancam itu bakal menculik kepala kepolisian yang menyelidiki kasusnya. Goks enggak? Karena emang sampai ribuan tim penyelidik terbaik di Jepang saat itu memang ditugaskan untuk menyelidiki ya pria misterius ini. Nah jadi apa sih yang udah dia lakukan? Nah ini nih, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi soal monster 21 wajah ini, yuk kita bahas. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu ya. Siapin minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah santuy langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di tahun 1984, tepatnya di bulan Maret ya, presiden perusahaan Glico yang bernama Katsuhisa Ezaki, dia ini diculik nih di rumahnya yang berada di kota Ibaraki, Osaka. Mungkin kalian ada yang belum tahu, jadi perusahaan Glico ini produknya itu kayak jajanan dan juga es krim yang sebenarnya ini dipasarkan juga nih di Indonesia. Contohnya kayak gini. Ya mungkin kalian familiar ya dengan Glico ini, atau mungkin memang jajanan sehari-hari kalian. Ya kalau memang iya, ya cerita ini kayaknya bakal lebih menarik nih untuk kalian yang benar-benar kenal banget gitu ya dengan Glico, karena memang ini ada sesuatu yang terjadi dengan perusahaan Glico dan juga dengan presiden perusahaannya yang dilakukan dengan pria misterius tadi. Nah jadi kayak gitulah. Jadi kita sambung lagi nih ceritanya. Jadi penculikannya ini terjadinya jam 9 malam, yang mana rumah Ezaki ini padahal udah dilengkapi dengan sistem keamanan yang super canggih, banyak CCTV dan alarm otomatis yang harusnya bunyi kalau ada orang yang nggak dikenal masuk ke rumah mereka. Nah tapi semua sistem itu anehnya nggak berfungsi nih, yang akhirnya dua pria misterius bertopeng masuk ke rumah mereka yang dilengkapi dengan senjata juga. Di rumahnya saat itu mereka sekeluarga ya, di situ ada Ezaki, istrinya dan juga ketiga anaknya. Dimana mereka malam itu semuanya diikat pakai kabel telepon, dan si ya kedua pria misterius bertopeng itu nyulik Ezaki dan ninggalin anak dan istrinya di rumah mereka itu dalam keadaan terikat. Yang mana besoknya berita ini pun benar-benar menggemparkan media Jepang ya, karena Ezaki ini ya pimpinan perusahaan Glico, ini perusahaan raksasa asal Jepang, bahkan terkenal juga di seluruh dunia gitu loh. Nah jadinya polisi di sana pun itu langsung memburu pelakunya dan berusaha nyelamatin Ezaki, dan operasi ini pun memang dilakukan dengan operasi besar-besaran yang dilakukan dengan kepolisian Osaka saat itu. 2 hari setelah Ezaki diculik, si penculiknya ini ngirim surat ke polisi kalau mereka minta tebusan yang gede banget, yaitu 1 miliar yen, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 108 miliar, dan juga harus ditambah dengan 220 pon emas batangan gak tuh. Nah pastinya semua pihak itu bingungan karena gede banget tebusan yang mereka minta, dan di suratnya juga si penculik itu menamai dirinya itu sebagai monster dengan 21 wajah. Ya makanya mereka itu dapat sebutan itu. Tapi kabar baiknya 3 hari setelah diculik, Ezaki ini berhasil kabur dan balik ke keluarganya itu tanggal 21 Maret di tahun itu. Dan langsung nih dapat perlindungan khusus dari kepolisian di sana, ya biar nggak diculik lagi gitu loh. Setelah bebas, polisi nanya ya kayak gimana sih wujudan pelakunya. Tapi di situ Ezaki nggak bisa mengidentifikasi bentukan wajah pelakunya, karena saat itu pas dia diculik ya kepala Ezaki itu ditutup dengan kain. Nah tapi saat itu polisi pun itu terus memburu pelakunya dengan penyelidikan tingkat tinggi. Tapi kabar buruknya ini bukan akhir, tapi ini masih awal dari permainan si pelakunya ini, yang akan buat perusahaan Glico itu menjerit frustasi, bahkan ngebuat ya polisi di sana yang menyelidiki kasusnya benar-benar ketakutan. Karena beberapa hari kemudian justru pelakunya nih yang ngirim surat ke polisi, yang isi suratnya justru dia sendiri sebut ya kalau kepolisian Osaka itu bodoh karena nggak bisa nangkap dia yang sebagai pelakunya, dan dia nganggap penyelidikan polisi itu cacat gitu ya, karena nggak bisa nemuin satu informasi pun soal pelakunya ya si dia ini yang bikin suratnya gitu loh. Nah karena ini pelakunya itu sampai ngasih informasi dirinya sendiri supaya polisi di sana mudah untuk nangkap dia yang sebagai pelakunya. Nah informasinya dia ngasih tahu ke polisi pas dia nyulik Ezaki, dia ini pakai mobil yang berwarna abu-abu, dan di hari yang sama juga dia ini sempat belanja bahan makanan di salah satu supermarket yang bernama Dai-E. Nah terus di akhir suratnya dia ini bilang kayak gini, kalau kalian nggak bisa menangkap saya, haruskah saya yang akan menculik direktur polisi? Jadi dia ini bakal mau menculik pimpinan polisinya. Goks nggak? Karena ini pastinya direktur kepolisian Osaka itu ketakutan, karena bos perusahaan besar aja
itu yang rumahnya memang udah dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih, bisa juga dibobol. Nah, jadi pelakunya ini bukan orang sembarangan. Dan polisi pun menyelidiki informasi yang dikasih dengan pelakunya tadi itu dengan memburu mobil yang berwarna abu-abu dengan cara memeriksa semua rekaman CCTV yang ada di supermarket yang dia datangin dan periksa semua rekaman CCTV jalan untuk nyari ya mobil warna abu-abu tadi. Tapi tetap aja ya, polisi pun gak nemuin informasi apa-apa dan semuanya buntu. Terus beberapa minggu kemudian pelakunya ini ngulah lagi, yang mana dia ini ngebakar 6 unit mobil di kantor pusatnya Glico. Dan pelakunya juga itu ngeklaim ya bahwa dia baru aja masuk ke perusahaan Glico. Dia ninggalin sebotol cairan asam klorida di kantor Glico dengan wadah plastik yang dia temuin di jalan. Yang awalnya semuanya kebingungan, apa maksud dia itu ninggalin cairan itu di kantor Glico. Dan ini pun terjawab pas pelakunya ini ngirim surat selanjutnya ke perusahaan Glico, yang mana ini benar-benar ancaman yang ngebuat perusahaan Glico ini keringet dingin. Karena di suratnya ya, pelakunya itu ngakuin kalau dia udah memasukkan cairan kimia itu ke campuran beberapa produk Glico yang udah siap dipasarkan. Dan dia juga udah nyampurin soda potasium dan sianida ke produk Glico yang ada di pasaran. Nah, karena itu emang kandungan kimia yang berbahaya, jadi bukan gak mungkin kalau Glico ini bisa bangkrut secara instan. Ya karena semua pasarnya, semua pelanggannya itu ketakutan gitu loh, kalau memang ada yang keracunan karena produk Glico ini. Karena ini perusahaan Glico pun cepet-cepet tarik semua produknya yang udah dipasarkan di seluruh pasar Jepang. Yang mana karena ini ya, Glico pun itu ngalamin kerugian sebesar 20 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 297 miliar. Dan yang lebih parahnya lagi ya, sahamnya itu sampai turun sebesar 130 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu 1,9 triliun. Sampai Glico pun ini bangkrut karena terpaksa memphk-kan 450 pekerja elitnya. Terus di bulan Juni yang masih di tahun itu juga, tiba-tiba pelakunya ini ngirim surat lagi nih ke perusahaan Glico dengan nyebut kalau dia udah mengampuni perusahaan Glico dan berhenti untuk menghancurkan Glico. Nah, biarpun Glico saat itu udah bonyok, bahkan udah bangkrut, apa semuanya udah selesai? Belum. Mungkin siksaan untuk Glico udah selesai, tapi pelakunya masih belum selesai. Bahkan pelakunya saat itu masih dalam pengejaran polisi dan penyelidikan polisi. Sampai akhirnya polisi nemuin seorang lelaki yang mencurigakan yang kerekam CCTV, yang mana di situ dia ini sedang berdiri tuh di depan rak Glico yang ada di salah satu supermarket di kota Ibaraki. Yang mana diyakinin mungkin inilah sosok pelakunya yang sedang melakukan aksinya, masukin zat kimia berbahaya ke produk Glico. Tapi tetap aja polisi nggak nemuin identitas pelakunya, cuman gambarannya aja. Soal wajahnya kayak gimana, ini pun cuma gambaran kasar. Jadi inilah yang diyakinin sebagai pelakunya, dan gambar ini juga jadi acuan polisi di sana untuk menyelidiki dan ngejar pelakunya. Selanjutnya si pelakunya ini alias Monster 21 wajah ini bukannya kabur, malah dia ini masih melanjutkan permainannya dengan menargetkan perusahaan lain yang mirip kayak perusahaan Glico, yaitu perusahaan Morinaga, yang mana ini perusahaan jajanan kayak gini, sama juga ya kayak Glico, dan juga ini salah satu perusahaan besar asal Jepang yang berkantor pusat di kota Tokyo. Dan ini kejadiannya masih di tahun yang sama juga. Perusahaan Morinaga itu dapat surat dengan tanda tangan Monster 21 wajah, yang mana di situ dia minta tebusan uang 200 juta yen dan juga ancaman bakal ngebuat perusahaannya itu hancur kayak Glico. Karena gak ada balasan dari perusahaannya, bulan depannya pelakunya ini ngirim surat lagi, tapi bukan ke perusahaannya, tapi ke media lokal yang ada di sana. Yang mana di situ dia nyuruh nyampein ke seluruh masyarakat Jepang kalau perusahaan Morinaga, seluruh produk Morinaga yang udah dipasarkan di seluruh Jepang itu mengandung zat kimia. Karena ini muncul himbauan untuk seluruh masyarakat Jepang untuk jangan beli produk Morinaga karena dianggap berbahaya. Dan polisi Jepang juga di sana ditugaskan untuk narik seluruh produk Morinaga yang udah diedarkan di pasaran. Karena pas dicek ternyata bener aja ya, produk Morinaga itu mengandung natrium sianida yang pastinya bahaya kalau dikonsumsi. Karena ini perusahaan Morinaga ngalamin kerugian besar karena harus mengurangi produksinya itu sebesar 90%, karena seluruh rakyat Jepang udah tahu kalau produk Morinaga itu udah dicampurin dengan zat-zat yang berbahaya. Apalagi memang udah ada himbauannya juga. Sampai kejadian ini yang emang udah sangat meresahkan, sampai berita ini pun mendominasi di seluruh media yang ada di sana, sampai masyarakat Jepang pun itu udah ketakutan akhirnya ya. Banyak masyarakat Jepang dan pihak perusahaan itu nuntut polisi Jepang untuk bisa nangkap Monster 21 wajah ini.
Nah karena ini ya polisi di sana itu dianggap lemah dan nggak bisa diandalkan karena sampai hampir setahun ya polisi masih belum bisa nemuin identitasnya, apalagi nangkap pelakunya. Sampai inspektur polisi yang bernama Yamamoto yang sebagai pimpinan polisi yang ditugaskan untuk nangkap monster 21 wajah ini, dia ini sampai dapat tekanan gitu loh karena dianggap lemah. Terus karena udah lebih setahun pelakunya ini masih juga belum bisa ketangkap, bahkan informasinya pun gak ditemukan, yang akhirnya ya inspektur Yamamoto ini gak kuat nahan tekanan dan tahan malu, yang akhirnya dia ini bunuh diri di tahun 1985. Terus 3 hari kemudian setelah Yamamoto meninggal, pelakunya ini ngirim surat lagi nih ke kepolisian, yang mana suratnya ini memang mengarah ke inspektur Yamamoto. Nah isi suratnya ya di situ dia bilang betapa bodohnya inspektur Yamamoto, bahkan dia nggak bisa sembunyi dari rasa malunya dan apa yang udah polisi lakukan selama 1 tahun 5 bulan. Jangan biarkan orang jahat seperti kami lolos begitu aja. Banyak orang bodoh akan meniru kami. Jadi jika ada yang melakukan apa yang seperti kami lakukan, itu bukan kami, itu hanya orang bodoh yang meniru kami. Kayak gitu tuh isi suratnya. Nah jadi dia di suratnya itu juga bilang kalau dia itu bela sungkawa atas kematian Yamamoto, dan katanya ya, kami memutuskan mengakhiri permainan ini. Kami adalah orang jahat, sangat menyenangkan menjalani hidup sebagai orang jahat, tertanda monster dengan 21 wajah. Jadi itulah isi suratnya yang dikirim setelah 3 hari kematian inspektur Yamamoto. Dan itu juga surat terakhirnya, karena setelah itu monster 21 wajah ini nggak pernah muncul lagi. Bahkan sampai sekarang ini masih misteri siapa sebenarnya orang dibalik monster 21 wajah ini, dan apa sebenarnya tujuannya, ini benar-benar masih misteri. Terus yang jadi pertanyaannya, gimana nih penyelidikan yang dilakukan polisi? Nah sebenarnya polisi udah menyelidiki kasus ini bahkan dengan status penyelidikan tingkat tinggi, yang mana polisi itu ya sampai melibatkan puluhan ribu penyelidik terbaik di Jepang saat itu yang udah melakukan 28.000 kali penyelidikan dengan memeriksa lebih dari 125.000 orang yang dicurigain. Termasuk udah menyelidiki banyak anggota Yakuza, yang mana ini memang dikenal sebagai gangster kejam yang ada di Jepang. Dan juga udah menyelidiki semua warga Korea Utara yang ada di Jepang. Nah karena di era tahun 90-an banyak kasus orang hilang dan juga kasus kriminal yang emang berhubungan dengan orang atau warga Korea Utara yang ada di Jepang saat itu. Nah tapi tetap aja kasus ini masih buntu dan masih misteri. Padahal penyelidikannya secara total itu udah dilakukan selama 16 tahun, mulai dari tahun 1984 itu kasus Glico tadi, sampai kasusnya ditutup itu di tahun 2000. Tapi tetap aja nggak ada hasil apapun. Padahal menurut hukum di Jepang, kalau pelakunya ini muncul di publik atau mengakui dirinya sebagai monster 21 wajah di atas tahun 2000, itu udah nggak bisa ditangkap lagi ya, karena kasusnya memang udah ditutup. Tapi tetap aja sampai sekarang nggak ada orang yang mengakui kalau dia itu pelaku dari kejadian ini. Jadi makanya nih sampai sekarang masih misteri. Tapi apapun itu, pelakunya ini udah bisa dipastikan bukan orang sembarangan, yang kayaknya ya pelakunya ini memang udah menguasai penyelidikan polisi. Ya karena dia memang ngerti banyak gitu ya tentang penyelidikan, makanya dia ini bisa lolos dengan gampangnya dari penyelidikan polisi. Bahkan dia gak berusaha kabur loh. Gila sih. Tapi sampai sekarang teori yang paling banyak dipercaya dengan orang kalau pelakunya ini ya ini yang kerekam CCTV tadi, yang mana dia ini memang kelihatan itu sedang memasukkan sesuatu ke produk Glico. Tapi sampai sekarang gak ada yang tahu sebenarnya siapa orang ini. Dan di media Jepang orang ini disebut sebagai mata rubah, tapi itu cuman julukan aja sih. Jadi inilah kasus yang menurut aku gila banget soal monster 21 wajah ini. Jadi kasus ini ngingatin aku dengan kasus Zodiac Killer, yang ini sama juga, yang sampai sekarang belum terpecahkan, yang mana pelakunya ini itu ya melakukan aksinya sampai beberapa kali, bahkan sampai 100 kali, ngebuat korbannya itu meninggoy. Nah setiap korbannya meninggoy, justru pelakunya ini yang nelpon polisi. Bahkan pelakunya juga ini ngirim surat ke polisi, bahkan sampai kudi ya untuk memudahkan polisi untuk nangkap dia. Tapi tetap aja nih sampai sekarang pelakunya masih misterius, nggak ada yang tahu siapa sebenarnya Zodiac Killer ini. Dan yang lebih uniknya lagi nih ya, atau bukan unik sih, lebih ngerinya, semua korbannya itu meninggoy, dia buat meninggoy ya, itu di hari ulang tahun korbannya. Oke lah, sampai sini aja kasus kita tentang
monster 21 wajah ini. Gimana menurut kalian soal kasus ini? Komen aja di bawah. Jadi, aku Rizko Wadiono. Bye-bye.